hari ini adalah onboarding untuk MPS, jadi penjelasan terkait bagaimana sih cara registrasi. Jadi berhubung kita hanya penjelasan dan langsung saja saya akan present. Oke, rekan-rekan sekalian, ini adalah training untuk bagaimana sih caranya untuk registrasi di awal pada saat kita bergabung sebagai MPS. Rekan-rekan yang sebelumnya saya akan menjelaskan terkait Solubis sendiri. Solubis adalah marketplace dan juga bisa konsultasi dengan expert seperti itu. Tapi kita untuk di siang hari ini bagaimana sih cara registrasi akun di website dan aplikasi di Solubis. Gimana sih cara registrasinya? Apa saja yang dibutuhkan seperti itu ya, rekan-rekan sekalian. Nah, berikut adalah tampilan website di website kami di www.solubis.com. Jadi bisa dilihat ya rekan-rekan semua, jangan sampai salah salah ketik gitu ya untuk linknya. Kemudian nanti bisa masuk ke Solubis Marketplace. Nah, apa saja sih cara registrasinya? Yang pertama, siapkan dokumen KTP, NPWP, dan CV. Apabila misalnya ada kendala nih belum punya NPWP, itu tidak ada masalah karena kita bisa untuk mengupload KTP-nya saja seperti itu. Dan kalau misalnya ibu bapak sekalian tidak berkenan pada saat mengupload CV, misalnya ada pengalaman kerja atau misalnya mau dirahasiakan namanya, itu bisa ditutup dulu seperti itu pada CV-nya. Tapi diharapkan bisa lengkap untuk dokumen-dokumen registrasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah membuka aplikasi browser, bisa melalui Chrome, Firefox, atau Edge. Terus masukkan alamat solubis.com pada search bar. Kemudian bisa klik join us. Kemudian lanjutkan ke masukkan email, password, dan confirm password. Masukkan referral code. Nanti kita coba sedikit untuk bagaimana sih journey-nya seperti ya di website kita. Seperti itu, sedikit saja journey-nya. Kita jelaskan dulu di awal. Lanjut, kita masukkan referral code apabila Anda memiliki referral code sponsor MPS Anda. Nah, kalau misalnya Anda yang menjadi MPS-nya, berarti tidak perlu masukkan referral code tersebut. Kemudian password harus ada huruf besar, huruf kecil, dan angka juga. Contohnya password @123 misalnya, seperti itu ya. Lalu klik register. Nah, berikut adalah tampilan sign up. Ini rekan-rekan sekalian bisa dilihat nama, email, dan password. Terus confirm password, referral code-nya bagian bawah itu kosongin saja karena opsional kan. Bisa langsung register. Kemudian dilanjutkan dengan email verification. Kita sudah setuju dengan email yang kita akan daftarkan. Kemudian buka email yang terdaftar. Jadi kita masuk ke email kita dan masukkan OTP yang sudah dikirimkan. Nah, bentuknya seperti ini kalau di websitenya. Lalu masukkan email password yang sudah terdaftar, lalu klik sign in. Bisa klik my profile lagi karena kan sudah ada tuh ya, sudah terbentuk akunnya seperti itu. Tapi belum untuk registrasi MPS-nya, baru bagaimana cara pembuatan akun pada Solubis. Nah, bagaimana sih caranya untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan? Nah, rekan-rekan sekalian bisa dilihat ini ada personal detail, ada full name, kemudian ada email, address yang dibutuhkan itu sudah diisi karena otomatis di awal tadi. Kemudian nomor handphone bisa diisi secara manual seperti itu, bisa diisi langsung. Kemudian dokumen detail, nah di sini adalah tempat untuk mengupload KTP dan NPWP yang dibutuhkan. Namun apabila misalnya ada kendala pada mengupload NPWP, belum punya NPWP seperti itu bisa diupload KTP-nya juga, bisa 2 kali seperti itu. Jadi pada saat kolom KTP dan kolom NPWP juga. Namun nomornya mungkin bisa 000 gitu ya, yang penting sejumlah nomor NPWP tersebut. Nah, ini bentuknya kalau misalnya memang rekan-rekan sekalian, ibu bapak sekalian sudah mengklik edit profile. Jangan lupa untuk klik save karena harus disimpan ya untuk dokumennya. Kemudian tunggu
KTP dan NPWP diverifikasi karena admin kita akan mendapat notifikasi bagaimana akunnya rekan-rekan atau Bapak Ibu itu sudah mengupload KTP dan NPWP. Nah, apabila sudah mendapat email verifikasi, sudah di-approve, itu berarti akun di solubis.com sudah ada, sudah aktif seperti itu ya. Nah, bisa lanjut ke My Profile. Nah, bagaimana caranya kita menjadi register to MPS? Ini bisa diklik bagian pojok kanan atas, itu ada register to MPS account. Kemudian ada term and condition, bisa di checklist bagian bawah, kemudian lanjut ke, nah ini yang saya infokan sebelumnya, ada harus memasukkan CV ke dalam bagian ini ya, untuk become MPS. Jadi CV-nya bisa pilih, ini harapannya bisa PDF ya, karena dokumen Word itu belum bisa untuk di-upload. Tapi kalau PDF harapannya bisa untuk bisa langsung di-upload. Ini maksimal 32 MB. Nah, kategori specification-nya misalnya mau fokusnya menjadi MPS di bagian apa kategorinya gitu, atau saya mau food ingredient atau personal care aja atau kosmetik aja, itu bisa diklik di situ ya. Jadi fokusnya mau di mana kategorinya. Kemudian setelah file CV upload, silakan checklist pada bagian persetujuan. Nah, ini bagian bawah itu bisa diklik ya, yang I have filled ini bisa diklik, kemudian klik finish. Nah, nanti setelah klik finish itu akan ada persetujuan lagi tuh dari admin. Jadi rekan-rekan sekalian mohon menunggu karena kita harus mengecek dulu dokumen-dokumen yang terupload. Setelah itu sudah selesai deh. Sudah selesai rekan-rekan semua, misalnya sudah di ACC, sudah di-approve oleh admin, sudah berhasil melakukan pendaftaran registrasi sebagai MPS. Kemudian bisa dicek, bedanya apa sih dengan akun biasa seperti itu ya. Nah, bedanya adalah rekan-rekan semua apabila sudah MPS, akunnya sudah berubah menjadi MPS, itu akan ada referral code-nya. Nah, referral code-nya ini berguna untuk yang pertama yang tadi, kalau misalnya rekan-rekan semua mau mendaftarkan temannya menjadi MPS, nah itu diharapkan bisa masukin tuh di bagian bawah tadi ya, untuk yang pendaftaran itu referral code-nya yang seperti ini. Kemudian kalau misalnya mau ada supplier yang daftar, itu juga jangan lupa. Nah, yang terpenting kalau misalnya ada pembeli yang mau membeli barang di Solubis berdasarkan rekomendasi dari MPS-nya Bapak Ibu sekalian, itu jangan lupa untuk memasukkan kode referral code milik Bapak Ibu sekalian sendiri seperti itu. Nah, sekian. Kalau untuk penjelasan dari saya, itu saja rekan-rekan sekalian, Ibu Bapak sekalian. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan, silakan. Apakah ada pertanyaan terkait penjelasan saya untuk registrasi di siang hari ini? Ya, ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, silakan. Siang, Mbak Putri. Mbak mau nanya, kalau seandainya KTP, saya kan maksudnya agak takut ya untuk KTP yang dilampirkan itu. Kalau menggunakan paspor bisa nggak? Menggunakan apa, maaf? Paspor. Oh, paspor. Nggak, belum bisa, Mas siapa ini? Mas Raja ya? Iya, belum bisa, Mas. Karena yang dibutuhkan kita hanya KTP dan NPWP saja, seperti itu. Dan ada CV juga untuk dokumen pelengkapnya pada saat register to MPS, seperti itu, Mas. Ada lagi pertanyaan Mas Raja atau yang lainnya, silakan. Baik, kalau gitu kita tutup saja. Terima kasih atas waktunya ya, rekan-rekan sekalian. Selamat siang semuanya, selamat melanjutkan aktivitas.